Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemutusan tulangan ya. Jadi pemutusan tulangan tersebut seperti pada balok ya, karena di balok tersebut kan ketika dia tertumpu jepit berarti nanti di lapangan, pada kondisi lapangan nanti dibutuhkan tulangan di bagian bawah. Kemudian pada bagian tumpuan nanti tulangan yang dibutuhkan banyak bagian atas. Berarti nanti akan ada tulangan yang diputus sampai bentang tertentu nanti dipindahin ke bawah. Nanti di dekat tumpuan nanti akan pindah lagi ke atas dan seterusnya. Jadi ada perlu mekanisme untuk pemutusan tulangan. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, kira-kira momennya seperti ini ya, ketika momen terjadi di balok yang dalam kondisi terjepit ya. Nah, untuk alasan ekonomis ya, maka beberapa buah tulangan memanjang dapat dipotong pada daerah-daerah tertentu ya, apabila sudah tidak diperlukan lagi ya. Karena kalau tetap dipasang di sini tulangan di atas padahal tidak diperlukan kan boros ya kan. Namun akibat pemotongan tulangan tersebut tentu saja akan mengakibatkan terjadinya kenaikan tegangan tarik secara tiba-tiba pada tulangan yang tersisa. Jadi ketika tidak ada ya, pindahnya tulangan, posisi tulangan ataupun terpotongnya tulangan, otomatis yang biasanya dipikul oleh 3 tulangan tiba-tiba jadi 2 kan seperti itu. Nah, maka akibat yang akan timbul, akibat yang lain juga akan timbul kenaikan tegangan yang cukup besar pada balok ya, yang selanjutnya akan menyebabkan munculnya retak tarik pada penampang balok ya. Nah, retak tarik yang terjadi akan mengurangi luas penampang melintang balok dan bersifat jauh lagi ya, yang lebih jauh lagi akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kegagalan geser yang bersifat getas ya. Jadi kira-kira seperti itu dampaknya. Nah, guna memperkecil kemungkinan keruntuhan geser akibat pemotongan tulangan memanjang, maka ICI 318 itu memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Jadi motong tulangan itu supaya tidak berakibat fatal, maka ada beberapa persyaratan yang harus bisa dipenuhi ya. Biasanya di sini kalau yang ahli itu menetapkan sesuai dengan berapa kuat momen tulangan terpasang ya, kemudian kurva momen lentur dan sebagainya. Cuman kita tidak terlalu dalam mempelajari ini, kita lebih ke rumus praktis ya. Nanti bagaimana cara membaca gambar yang sudah ada standar detailnya ya. Guna memperkecil kemungkinan keruntuhan geser ya, ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya gaya geser terfaktor pada titik pemutusan tulangan tidak melebihi 2/3 dari kuat geser rencana. Dapat dikatakan VU itu kecil dari 2/3 VVN. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini terjadi pada titik pemutusan tulangan. Ya, jadi tidak melebihi besarnya gaya segini. Untuk tulangan geser tambahan, selain diperlukan untuk geser dan torsi, harus dipasang di sepanjang 3/4D dari titik pemotongan tulangan. Ya, jadi dengan luasan tulangan tidak kurang dari 0,41 kali BW kali S dibagi FIT, dan jarak S tidak lebih dari D/8 beta kali B ya. Jadi beta B ya. Dengan beta B adalah rasio dari luas tulangan yang diputus terhadap rasio tulangan tarik total. Jadi perbandingan antara luas tulangan yang diputus terhadap ruangan tarik total pada penampang tersebut ya, pada penampang balok contohnya ya. Untuk batang 36 diameter 36 atau lebih, maka tulangan yang menerus harus mempunyai luas 2 kali luas tulangan lentur yang diperlukan pada titik pemutusan tulangan. Jadi di samping itu gaya geser terfaktor tidak lebih dari 3/4 dari kuat geser faktor rencana, yaitu kuat geser rencana. Kira seperti ini bentuk kurvanya ya untuk kondisi balok ya. Kemudian pemutusan tulangan balok ya. Pada secara prinsip tulangan yang menahan tarik pada elemen lentur harus diteruskan pada posisi yang tidak diperlukan lagi. Ya. Ya, kemudian sampai pada posisi gaya internal tulangan menjadi tekan ya. Jadi awalnya tarik pindah menjadi tekan ya. Maka tidak boleh diputus pada daerah tarik ya. Jadi kita harus betul-betul memastikan daerah pemutusan tulangan tersebut tidak terjadi lagi tarik ya. Jadi kalau ada tulangan ya, kita lebihkan dia sedikit supaya nanti pada zona tariknya dia masih ada tulangan gitu kan. Apabila dalam standar detail ditetapkan ketentuan jarak ya dan posisi lokasi pemutusan tulangan lentur, baik tulangan atas maupun bawah di sepanjang bentang elemen struktur beton atau balok, lentur atau balok, maka pelaksananya harus mengikuti ketentuan yang dicantumkan oleh perencana di dalam gambar standar detail tersebut. Jadi fungsinya kita belajar ini adalah untuk meng-cross check ataupun
melihat anomali yang terjadi pada standar detail tersebut. Ada nggak yang kira-kira menyimpangnya jauh ya kan, atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian penentuan lokasi pemutusan tulangan lentur seperti apa? Yang pertama, apabila tidak ditentukan secara jelas dalam standar detail, maka secara praktis pemutusan tulangan lentur pada umumnya dapat pada jarak acuan titik pemutusan tulangan dari tumpuan ya. Yang banyak digunakan dan diterima adalah pada seperempat bentang bersih balok elemen lentur. Jadi seperempat L ya dari tumpuan dan diperpanjang sejauh 20 dB. Jadi seperempat L plus 20 dB ya. Ini untuk tulangan lentur negatif maupun positif. Kemudian pada sepertiga bentang bersih balok elemen struktur, ya ini boleh juga ya, bisa sepertiga bersih balok elemen struktur dan diperpanjang 12 dB ya untuk tulangan lentur negatif, dan seperlima bentang bersih balok untuk elemen lentur diperpanjang 12 dB untuk tulangan lentur positif ya. Jadi kalau di tumpuan ya dia itu di tumpuan ya, yang tumpuan tulangan lentur negatif itu yang di sebelah ini ya, negatif itu bagian atas maksudnya, positif bagian bawah, momen positif ya. Nah, jadi dia itu kalau untuk di sini diperbolehkan dia sepertiga dari bentang balok ya, untuk di momen negatif atau di tumpuan, dan seperlima dari bentang bersih balok plus 12 dB untuk tulangan positif. Nah, kira-kira seperti ini dia contohnya ya. Jadi ini adalah tulangan yang kita putus. Di lapangan dia pindah ke bawah, nanti di tumpuan naik lagi ke atas ya. Nah, di sini dia seperempat L ya, L per 4 ya. Kemudian yang di bawah ini panjangnya setengah L. Kemudian di tumpuan seperempat L lagi. Cuman masing-masing di atas dilebihkan 20 dB. Di bawah juga kita lebihkan 20 dB. Nah, seperti itu yang bisa kita lakukan jika ada standar detail yang tidak ada yang jelas ya. Kalau ada kurang jelas di standar detail, bisa kita pakai rumus praktis. Cuman ini perlu dicek lagi apakah betul-betul ada perancangan dengan sesuai dengan pendulangan seismik ya. Jadi kalau seandainya udah ada dihitung, berarti kita harus kepada perhitungan sesuai dengan gaya. Kalau tidak, maka mungkin bisa dipertimbangkan cara ini. Kemudian ini yang kedua ya, bisa juga ini sepertiga 0,03, ini 0,03, kemudian ini adalah 0,6 ya, tambah lagi 12 dB. Ya. Jadi ini alternatif lainnya. Nah, acuan lokasi pemutusan tulangan secara praktis tidak boleh diterapkan apabila pada balok terdapat beban terpusat yang cukup besar. Jadi kalau ada beban terpusat yang cukup besar pada balok, maka yang rumus praktis itu tidak bisa dipakai. Dan kondisi ini harus dikonsultasikan ya dengan jelas dan pasti pendetailan untuk pemutusan tulangan tarik baik positif maupun negatif kepada konsultan perencana atau konsultan pengawas ya. Ini untuk jaga-jaga. Oke. Nah, batas pemutusan tulangan positif ya. Jadi pemutusan tulangan momen positif ya. Tulangan momen positif harus diteruskan sampai ke tumpuan dan dijangkarkan tanpa kait minimal sepertiga dari jumlah tulangan untuk jenis tumpuan sederhana, seperempat dari jumlah tulangan untuk tumpuan lain ya, termasuk menerus, dan tidak kurang dari 2 tulangan. Ya. Jadi batasan pemutusan tulangan momen positif ini ya. Kemudian untuk momen negatif yang di bagian tumpuan ya, tulangan tarik momen negatif sebaiknya diteruskan ke daerah momen positif sebagai tulangan tekan minimal sepertiga tulangan ya, dengan jumlah minimal sebanyak 2 tulangan. Jadi diteruskan sebanyak sepertiga ya, minimal di sepertiga dari tulangan atau minimum 2 tulangan. Apabila terdapat cukup banyak tulangan di momen negatif, dapat dilakukan pemutusan tulangan beberapa kali dengan meneruskan sepertiga tulangan tariknya pada setiap pemutusan tulangan. Jadi bisa diteruskan secara bertahap ya. Jadi pemutusan tulangannya bisa bervariasi ya. Nah, selanjutnya adalah bentuk standar detail sesuai dengan ICI 318-14 untuk proyek, salah satu proyek di IKN ya. Nah, kira-kira nanti kalau di gambar lengkap akan ada seperti ini ya. Yang pertama itu biasanya untuk keterangan umum ya atau general, ini melingkupi dasar-dasar dokumen ya, kemudian juga
untuk ketentuan-ketentuan standar detail ya. Kemudian yang kedua mulai masuk kepada balok ya atau beam. Jadi di sini ditentukan berapa jarak bersih antar tulangan ya. Di sini kan diperoleh 1,5 D atau 1,25 D dari ukuran agregat maksimum sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di semester 2 atau besar dari 25 ya. Ini dipilih nih ya. Dipilih yang terbesar dari semua ini ya. Kemudian dipakai tulangan tambahan sebagai kait untuk menjaga jarak antar tulangan di bawah. Jadi memang sudah ditentukan juga untuk dipakai tulangan tambahan ya. Nah, seperti ini ya. Bisa diakomodir juga. Ini sengkang tambahan ya posisinya. Kemudian masuk kepada kolom ya. Kolom juga ada diatur berapa sih jarak antar tulangan kolom, spasinya ya. Di sini bisa 40 mm atau 1,5 dB atau 4/3 dari ukuran agregat maksimum. Ya. Kemudian nilai H juga ya. Nilai H, kemudian ini nilai S-nya. Ya, untuk plat ya, juga ada ketentuannya. Kemudian ini untuk penumpu tulangan atau reinforcement chair ya, semacam penumpu tulangan lapis atas dan lapis bawah ya. Nah, di sini biasa dipakai untuk plat ya, untuk plat biasanya. Karena nanti ketika ngecor dia akan melendut, maka perlu reinforcement chair. Nah, ini kalau segini dimensinya, diameternya, maka diameter support diameternya untuk tulangan penumpu ini adalah segini ya. Kemudian spasi jaraknya adalah segini. Contoh tulangan 16 ya, plat kita tulangan 16, maka diameter untuk kaki besinya adalah diameter 13 ya. Untuk jaraknya adalah setiap 1250 mili ya, dipasang satu, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita pelajari tadi ya, bahwasanya terkait dengan kait sudah dijelaskan di sini ya, mengenai kait untuk hook 90, 135 dan 180. Ya kan, di sini juga ada diameternya sesuai dengan ukuran tulangan. Kemudian di sini adalah panjang tulangan lurus atau ekstranya ya, setelah dia dibengkokkan entah itu 90, 135 atau 180. Kemudian di sini untuk selimut beton ya sudah diatur juga di gambar kerja, biasanya gambar rencana ya, untuk yang kondisi dicor langsung itu 75 ya. Nanti yang lain sebagainya. Ini berhubungan dengan selimut beton ya. Nah, ini panjang penyaluran ya, di panjang penyaluran di sini tidak dihitung manual, cuman sudah ditabelkan ya, mirip seperti kita menghitung RU ya, pada beton itu ditabelkan sesuai dengan diameter tulangan yang digunakan ya, dan FC prime yang digunakan di lapangan. Kemudian ini adalah F-yield yang dipakai ya, mutu baja yang dipakai. Jadi nanti faktor-faktor yang mempengaruhi panjang penyaluran itu apa saja? Diameter tulangan, mutu beton, kemudian mutu baja ya. Ini termasuk nih. Nah, nanti ada faktor-faktor psi tadi ya, CS dan sebagainya, itu adalah bagian tambahan ya. Jadi di sini kira-kira contoh kita menggunakan diameter 19 ya kan. FC prime 25, untuk F yield kita 420 MPa ya. Ini 19. Oh, berarti kalau FC prime kita 25, maka tulang kita harus disalurkan sejauh 990. Nah, seperti ini dia. Cuman kalau seandainya penyaluran dari balok ke kolom itu, kolom kita dimensinya cuma 70, berarti akan nongol nih ya, sisanya 300, sekitar berapa ya? Sekitar 290 mili ya. Jadi nggak efektif ya kan. Akan ada tulangan yang keluar dari betonnya, maka perlu kita bikin kait ya. Nah, ini untuk panjang penyaluran LD yang untuk tipe B ya mungkin. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya adalah untuk wire mesh seperti ini ya. Untuk wire mesh itu adalah baja fabrikasi ya. Jadi untuk penyalurnya seperti ini. Nah, ini untuk sambungan lewatan yang tadi kita pelajari ya, bahwasanya sambungan lewatan itu tidak boleh di tengah-tengah bentang ya. Paling tidak ada spasi di sini ya, setengah dari LD ya. Kemudian panjang sambungan itu biasanya 1,3 dari LD
ya. Untuk balok ya. Nah, kalau untuk kolom ya ingat di sini sambungannya tidak boleh sejajar. Ya. Kemudian untuk kolom nanti istilahnya panjang sambungannya 1,3 LD, cuman di sini masih dimungkinkan kita untuk hampir sejajar ya, tapi tidak sejajar betul. Dengan selisih besar 5-10 dB ya. Nah ini dia tadi solusi untuk panjang penyaluran yang nanti melewati kolom kita ya. Jadi kan panjang penyaluran kita kan hampir 1 meter. Nah, gimana kalau balok kita 80 contohnya kan, berarti akan kolom kita 80. Maka besinya akan nongol ke sebelah ya kan. Jadi kalau untuk itu maka kita harus bikin dia kait seperti ini ya. Kita bengkokkan 90 derajat. Nah, ini akan berubah jadi LDH namanya. Tadi kan LD itu lurus. Ketika kita bengkokkan dia jadi LDH. Maka kita lihat tabelnya lagi. Tadi semula diameter 22 untuk 25 MPa, maka didapat nilainya hanya 450 saja ya, panjang LD-nya. Dengan catatan ditambah bengkokan dan luas tulangan, panjang tulangan ekstranya adalah 12 dari diameter batang. Begitu juga untuk untuk yang 180 ya. Yang 180. Nah, di sini juga ada ketentuan ya. Di sini paling tidak LD itu juga tidak kurang dari 2/3 W ya. W itu adalah lebar daripada balok ya, kolom yang tempat penyaluran dari balok ya. Ini untuk plat ya, plat pun juga ada biasanya standar detailnya ya, di mana nanti posisi pemutusan tulangan atas ya, pemutusan tulangan bawah. Nah, jadi ada pengaturannya biasanya ya. Jadi tinggal diikutin ya berapa jarak-jaraknya, karena teman-teman nanti akan butuh data-data ini untuk membuat bar bending schedule ya. Nah, ini banyak yang lain-lain ya, slab on ground ya, kemudian juga untuk plat dengan elevasi berbeda. Ya, ini ada beberapa lagi komponen-komponen yang sudah ada keterangannya di sini. Nah, saya berharap teman-teman tidak bingung, justru nanti ketika di lapangan teman-teman sudah terbiasa. Nah, selanjutnya nanti ada juga desain yang seperti ini ya, ketika ada perencanaan ya, menuliskan kode seperti ini ya. Ini contohnya balok ya, ini kolom, cara bacanya gimana? Kalau ada 74 ya, 35, 74. Berarti 7 itu adalah tulangan atasnya 7, tulangan bawahnya balok 4, tulangan. Nah, di tumpuan kan momen negatif dia ya kan. Jadi di atas itu harus banyak tulangan. Kemudian di lapangan ya 3 di atas, 5 tulangan di bawah. Nah, seperti ini ya. Cara bacanya seperti ini. 3 di atas, 5 di bawah. Ini 7 di atas ya. Kemudian 4 di bawah. Nah, seperti ini jadinya ya. Kemudian di sini di tumpuan juga ada tulangan sengkang ya. Kalau D10 jarak 100 berarti itu sengkang. Berarti di diameter 10 jarak 100, kemudian di lapangan D10 jarak 150. Nah, tulangan pinggangnya juga ya. Kita sama-sama 2 semuanya, 2D10 ya. Nah, seperti apa yang sudah kita jelaskan juga untuk standar detail daripada sengkang ya, bahwasanya sengkang tersebut ada yang 2 kaki ya, 3 kaki, 4 kaki ya. Jadi notasinya gimana? Notasinya kalau seandainya D10 jarak 100 berarti dia otomatis 2 kaki. Kalau nanti ada tulisan 1,5 D10 jarak 100 berarti 3 kaki. Kalau seandainya 2 D10 jarak 100 berarti itu 4 kaki ya. Seperti ini bentuknya. Dan tulangan pinggang ya, ini adalah tulangan pinggang ini yang dipasang di tengah bentang biasanya ya. Jadi memang cukup diperlukan ya. Kalau tidak ditentukan di gambar kita bisa pakai di sini. Kalau kecil daripada 600 H kita itu tidak perlu tulangan pinggang. Kalau H 600 sampai 900 itu perlu 2 buah kiri kanan. Kalau balok kita tingginya besar dari 900, kecil dari 1200, maka kita perlu 2 kali 2 diameter 10. Kemudian selanjutnya adalah detail sengkang atau size stirrup ya, istilahnya stirrup. Nah, jadi
Dua sengkang dapat dipasang pada penampang melintang balok bila diperlukan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian kait-kait ini selalu panjangnya 6D. Ya. Nah, kemudian alternatif dengan plat di atas balok ya, bisa kita buat sengkangnya seperti ini. Ya. Satunya dikaitkan, satunya lurus, ya kan, dan seterusnya. Kemudian untuk pemasangan tulangan balok utama sudah ditentukan tadi ya di mana pemutusan tulangannya. Ya. Seperti ini yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian di sini untuk adalah posisi sambungan ya. Area yang diizinkan untuk splice ya. Kemudian ini pemasangan tulangan utama pada slove ya. Seperti ini untuk tulangan slove. Kemudian sporing pipa pada balok ini untuk tambahan ya. Dan lain sebagainya ya. Ini sengkang untuk balok ya, ketentuan-ketentuannya. Nah, ini sudah ada pada bahan, silakan teman-teman ikutin dengan baik ya. Nah, ini untuk detail kolom ya, detail kolom ya. Apa sih itu LU ya, kemudian L0 ya dan sebagainya ada di sini. Ya. Nah, jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita ikuti. Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk hubungan balok kolom ya atau beam column join, bahwasanya memungkinkan nanti akan ada sengkang yang tegak lurus terhadap balok ya sampai ke atas. Jadi nanti tulangan kita akan diteruskan juga akan berpotongan dengan hubungan balok kolom ya atau beam column join. Ini untuk tulangan spiral pada kolom, ini detail tulangan pengekang untuk kolom ya. Ada nanti yang namanya confinement ties ya. Jadi dia akan ada aturan nanti pada kolom setiap berapa kita harus pasang confinement ya. Ini detail untuk shear wall ya atau coupling beam ya, balok couple. Nah, jadi di sini beberapa yang harus kita tekankan ya. Ada boundary zone, ada vertical rebar ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini pondasi, tangga dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk topik ya mengenai panjang penyaluran ya, sambungan, lewatan, pemutusan tulangan, kemudian kait, penjangkaran ya. Semoga nanti bermanfaat ya. Terima kasih.